العالمين. حاضرين والحاضرات رحمكم الله. حمدا لرب حصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة جهل والدياجر إلى النور الإسلام وعلم وحكمة ويمن وخير الأوامر. الحمد لله. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idni wa katna dana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alayka Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana. معالك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة همانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معالك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة همانا. لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh kemuliaan ini, dengan curahan rahmah di malam yang mulia ini, dengan keberkahan yang melimpah ruah datangnya di malam ini, ya insyaallah mudah-mudahan apa-apa yang telah kita minta kepada Allah, hajat serta doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau keluarkan kami dari tempat ini, melainkan kau hancurkan segala dosa-dosa kami. Ya Allah, kau ganti dengan pahala yang berlimpah. Ya Rabbi, kami datang ke tempat yang mulia ini penuh dengan harapan serta doa kami akan Engkau kabulkan. Maka kabulkan hajat dan doa kami di malam ini, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirinul hadirat rahimakumullah. Telah datangnya bulan Sya'ban. Di malam ini adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan curahan rahmah. Di mana malam ini adalah malam yang penuh dalam keberkahan. Di mana malam ini yang jatuh setiap doa hamba-hamba Allah akan diterima oleh Allah. Setiap taubat hamba-hamba Allah akan diampuni oleh Allah. Sesuai daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ada beberapa malam yang di mana malam tersebut doa setiap hamba tidak akan pernah tidak diijabah oleh Allah, atau tidak akan pernah tidak dikabulkan oleh Allah, melainkan yaitu hari pertama adalah malam 1 Rajab. 1 Rajab telah meninggalkan kita. Lalu yang kedua dikatakan oleh Nabi adalah malam Lailatul Nisf. Di sini adalah malam pertengahan di bulan Sya'ban, yang tepatnya di malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan dari segala hajat dan doa-doa hambanya. Dan yang ketiga adalah di mana malam Jumat. Setiap kali bermunajat di malam Jumat baina maghrib wa isya, setiap apa yang kita akan panjatkan ke hadapan Allah, apa ibadah yang telah kita lakukan di hadapan Allah, akan diambil, akan diperiksa oleh Allah secara langsung, dan kontan akan diberikan secara langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 2 malam lainnya yaitu malam di mana Lailatul Aid, di mana malam Aidul Fitri dan Idul Adha, tatkala hamba-hamba yang lalai, hamba-hamba yang jauh daripada Allah, di mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang saat itu sedang berbahagia dengan kurbannya, yang berbahagia dengan baju lebarannya. Sesungguhnya 2 malam ini adalah malam yang di mana setiap kali hamba mengangkat kedua belah tangan, maka Allah akan ijabah doa-doa kita. Beruntunglah kita menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah. Beruntunglah kita dijadikan manusia yang saat ini telah diampuni oleh Allah. Beruntunglah kita setiap malam, di mana malam ini terutama adalah malam yang diterima dari segala taubat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah pantasnya kita sebagai hamba Allah, diwajibkan kita selalu bersyukur kepada Allah. Diberikan syukur atas apa? Yang pertama adalah diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, dan juga umur yang panjang untuk senantiasa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah ada suatu kebaikan datang ke tempat yang mulia di mana di malam ini kita telah menyebut nama Allah, kita bersolawat kepada Nabi SAW. Sudah pastinya Allah akan turunkan ribuan malaikatnya Allah beristighfar kepada Allah dan menunjuk kita satu persatu di hadapan Allah. Ya Rabbi, ampuni dosa fulan ibn fulan. Ada apa wahai malaikatku? Mengapa engkau meminta istighfar? Mengapa engkau yang beristighfar? Apa yang mereka lakukan? Mereka sedang duduk di dalam tempat yang mulia, di mana tempat tersebut disebutnya namamu ya Allah, disebutnya nama Nabi SAW. Lalu apa yang mereka minta wahai malaikatku? Apa yang mereka minta adalah ya Allah, dijauhkan daripada neraka. Tidak akan mau setiap hamba akan masuknya ke dalam neraka. Apakah mereka, kata Allah, telah tahu bagaimana isi dalam neraka? Tidak ya Rabbi. Bagaimana seandainya mereka tahu isi neraka tersebut? Demi Allah, mereka tidak akan pernah keluar dari majlis tersebut. Mereka tidak akan pernah bangun dari tempat yang mulia tersebut, melainkan memohon ampunan dari Allah. Karena neraka yang begitu sangat amat jahat, neraka yang begitu sangat amat panas, yang tatkala setiap hamba akan masuk ke dalam neraka, jauhnya 7.000 kilometer masuk ke dalam dasar daripada neraka Jahannam. Tatkala terhempasnya kita masuk ke dalam neraka, bertubi-tubi Allah gunakan jasad kita, dengan hancurnya dibentuk lagi seperti manusia, hancur kembali, lalu sampainya kepada dasar neraka tersebut. Lalu apa lagi, kata Allah? Lalu apa lagi yang mereka akan inginkan? Mereka menginginkan syurgamu ya Rabbi. Apakah mereka tahu bagaimana isi syurgaku? Apa jawabannya malaikat? Sesungguhnya mereka belum mengetahui ya Allah. Bagaimana seandainya mereka tahu? Seandainya mereka tahu, dia akan selalu terus dan menerus memujimu ya Allah. Maka bersyukurlah kita sebagai hamba Allah yang di malam ini diizinkan ringannya langkah kaki kita ke dalam majlis yang mulia ini, di dalam majlis yang penuh rahmah, di dalam majlis yang penuh keberkahan, dengan di mana kita mengambil daripada keberkahan Isra wal Mi'raj Nabi SAW. Di saat ini banyak yang bertanya, yang pertama mengatakan, apakah ada keberkahan di dalam Isra wal Mi'raj? Bagi hamba yang beriman pasti akan mengatakan ada keberkahan di dalam Isra wal Mi'raj. Bagaimana begitu nyata di dalam keberkahan tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan di dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula.
penuh dalam keberkahan di malam tersebut, penuh di dalam keberkahan di mana malaikat-malaikatnya Allah berdiri tegak menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak luput juga daripada malaikat Malik, tidak luput daripada malaikat Ridwan. Di malam itu adalah mereka yang sangat di mana malaikat Malik yang kita tahu dengan ganasnya, dengan garangnya, yang saat itu akan menghancurkan tubuh-tubuh manusia yang berdosa di hadapan Allah. Tatkala di malam tersebut Isra wal Mi'rajnya Nabi diketuklah daripada pintu neraka, lalu malaikat Malik mengatakan, siapa yang berada di luar? Assalamualaikum ya Malik. Alaikassalam. Dengan siapa engkau wahai Jibril? Aku bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia utusan Allah? Ya, dia adalah utusan Allah. Tatkala dibuka pintunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapa malaikat Malik, assalamualaikum ya Malik, sampai malaikat Malik terperanjak melihat keindahan wajah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada riwayat manapun mendengarkan atau menceritakan bagaimana senyuman malaikat Malik tatkala memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senyuman pertama malaikat Malik, malaikat Israel tersenyum pertama saat memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Nurullah, dengan menundukkan kepala. Lalu beliau mengatakan, apa gerangan yang akan membuatmu datang ke dalam neraka tersebut? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menangis. Inikah neraka wahai Malik? Ya Rasulullah, beginikah di mana saat antar nantinya umatmu ya Muhammad tatkala mereka berlumuran dosa, inilah tempat mereka. Nabi menangis secara terseduh-seduh lalu turun ke bumi. Tatkala saat ingin turun ke bumi, melihat malaikat dengan ribuan tangan, dengan ribuan jari jemarinya, lalu beliau mengatakan, wahai Jibril, siapa malaikat tersebut? Dengan keindahan dan keistimewaan malaikat tersebut, Nabi terasa kagum dan mengatakan, subhanallah, maha suci Allah daripada segala apa yang telah diperbuat atau dibentuk oleh Nabi, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala di saat itu, ya Rasulullah, ini adalah malaikat yang dimana Allah ciptakan tatkala turunnya air hujan dari zaman Nabi Allah Adam sampai yaumil qiyamah. Malaikat ini tidak ada satu luput pun daripada hitungannya butiran-butiran air hujan yang Allah turunkan ke dunia. Sampai Nabi SAW berdatangan kepada malaikat tersebut. Setelah Nabi mengucapkan salam, disambut dengan salam yang terindah daripada malaikat tersebut. Wahai malaikatnya Allah, apa yang membuatmu menjadi sangat luar biasa, begitu istimewa Allah ciptakan dirimu wahai malaikat? Ya Rasulullah, apa tugasmu? Aku ditugaskan oleh Allah untuk menghitung butiran-butiran air hujan dari saat zaman Nabi Allah Adam sampai yaumil qiyamah. Satu butir pun tidak terlepas daripada hitunganku ya Rasulullah. Berapa banyak miliar kubik di mana saat air terjatuh di lautan, bagaimana berapa miliar tetesan-tetesan yang hinggap di genting-genting setiap hamba-hamba Allah, berapa yang berada di dahan-dahan yang telah diciptakan oleh Allah dari pepohonan, tidak luput daripada hitungan tersebut. Lalu tatkala Nabi mengatakan, apa yang engkau kurang? Apa kekuranganmu wahai malaikat? Apa yang membuatmu menjadi tidak mendapatkan apapun? Apa yang tidak bisa dihitung dalam jari jemarimu? Menangis malaikat tersebut. Lalu beliau mengatakan, wahai Rasulullah, aku air hujan tidak luput daripada hitunganku. Tapi tatkala umatmu ya Rasulullah bergerombolan duduk bersolawat atas namamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disitulah Allah turunkan rahmah, disitulah Allah turunkan keberkahan. Maka disitulah aku tidak dapat menghitung bagaimana besarnya keberkahan daripada Allah yang Allah turunkan kepada umatmu. Tersenyum Nabi SAW yang habis saat menangis mendengar bagaimana neraka di Allah ciptakan. Tatkala melihat malaikat tersebut, Nabi SAW tersenyum. Lalu Nabi mengatakan, alhamdulillah, berkah daripada
perjuangan Nabi SAW yang telah bermunajat kepada Allah, bertemu dengan Allah. Tatkala bermunajat dan bertemu dengan Allah, segala hajat dan doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita yang dilahirkan daripada rahim ibunda, daripada ayah kita, daripada ibunda kita yang lahir ke dunia ini dalam keadaan Islam, yang beriman kepada Allah, yang yakin kepada Allah dan mencintai Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.